Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamsian Tiara dengan NIM 33341900002. Saya akan mempresentasikan uh, tugas UTS saya, yaitu tugas membuat skema dari aplikasi tegangan kombinasi. Di sini saya menggunakan model dari pesawat terbang. Nah, dimulai dari awal diciptakannya pesawat terbang berbahan kayu hingga aluminium, sehingga kemudian hingga digunakannya titanium dari bahan dengan efisiensi tinggi, memerlukan pengembangan yang intensif dari berbagai disiplin ilmu. Penggunaan material struktur pesawat terbang yang ringan sangatlah penting. Pada pesawat terbang transport subsonik modern, pilot hanya sekitar 20% dari berat total, sedangkan 80% adalah berat kosongnya dan separuhnya adalah bahan bakarnya. Berikut adalah material-material yang biasa digunakan untuk membangun konstruksi pesawat terbang. Yang pertama, komposit. Material komposit saat ini telah banyak digunakan dalam dunia dirgantara karena kekuatan serta kekakuannya terhadap berat yang lebih tinggi dibandingkan dengan baja dan aluminium, serta arah berat dapat diatur sedemikian rupa sesuai dengan pembebanan sehingga penggunanya efisien. Contoh material komposit yang sering digunakan di industri dirgantara adalah karbon fiber, boron, fiberglass, serta Kevlar. Yang kedua, titanium. Material titanium belum diketahui pada awal perkembangan teknologi dirgantara karena reaktivitas kimianya yang ekstrim dan kesulitannya dalam memurnikannya dari tambang serta kesulitan dalam membentuknya dengan cetakan serta penempaan. Titanium juga memiliki biaya machining atau pengerjaan dengan alat yang mahal. Namun titanium memiliki nilai kekuatan per berat yang lebih tinggi dari material aluminium dan baja. Mahalnya biaya manufaktur titanium membuatnya jarang dipakai dalam jumlah yang besar sehingga hanya digunakan pada komponen-komponen tertentu saja. Titanium biasa dipakai dalam dunia dirgantara antara lain TI-66AL 4V serta TI-4AL 4MO 2SN 0,5 SI. Yang ketiga, aluminium itu paduan merupakan 80% dari seluruh penggunaan material struktur. Material aluminium di sini tentu berbeda dengan aluminium yang kita temui pada kehidupan sehari-hari pada peralatan dapur maupun dekorasi. Aluminium untuk struktur pesawat terbang dipadu dengan beberapa bahan campuran seperti tembaga, magnesium, seng, dan mangan yang dapat meningkatkan kekuatan, kekakuan, serta ketangguhannya. Ada beberapa aluminium alloy yang digunakan pesawat terbang antara lain aluminium 2 T3, T42, T351, T81. Itu untuk ketegangan tarik yang tinggi, ketangguhan tinggi, serta karakteristik perambatan retak yang baik. Dan T42 memiliki kekuatan yang lebih rendah dari T3, sedangkan T81 digunakan untuk temperatur tinggi. Ada juga aluminium 7075 T6, T651, T7351 memiliki kekuatan lebih tinggi dari dari 2024. Ketangguhannya lebih rendah, digunakan untuk ketegangan tarik yang tidak memerlukan ketangguhan tinggi, memiliki karakteristik korupsi yang baik. Aluminium 7150 T6 11% lebih kuat dari 7075 T6. Karakteristik kelelahan dan ketangguhan dari 7075 T6. Dan yang keempat adalah steel alloy atau baja paduan. Untuk kebutuhan tegangan tarik yang tinggi, baja paduan masih dapat digunakan dibandingkan dengan titanium dan tentunya memiliki biaya yang lebih rendah. Berikut adalah baja paduan yang sering digunakan pada pesawat terbang. Yang pertama, martensitic stainless steel, mengandung 12-18% kromium serta tanpa nikel dan dilakukan perlakuan panas dengan quenching dan temper. Memiliki ketahanan korosif yang lebih rendah. Biasa digunakan untuk peralatan dapur, bilah turbin, dan lain-lain. Yang kedua, ferritic stainless steel, mengandung 15-30% kromium, tanpa nikel dan tanpa perlakuan panas serta memiliki kekuatan yang relatif rendah.
Yang ketiga, authentic stainless steel mengandung 18% dari kromium dan 3,5 hingga 22% nikel. Biasa digunakan pada industri dirgantara, pabrik kimia, perpipaan, serta penggunaan air laut. Dan yang keempat, precipitation hardened stainless steel mengandung karbon yang sangat sedikit, 15-17% kromium, 4-7% nikel, dan beberapa bagian kecil logam paduan lain. Sangat tahan korosi, bahkan untuk kebutuhan pada air laut. Biasa digunakan pada pesawat terbang, di mana kekuatan ketahanan terhadap korosi serta suhu tinggi dibutuhkan. Dan high strength low alloy steels, bahan dengan basis besi yang dapat dikeraskan sampai kekuatan yang sangat tinggi. Bahan yang biasa digunakan pada kategori ini adalah 4130 dan 4340 alloy. Biasa digunakan untuk struktur kerangka serta komponen landing gear. Berikut ada beberapa teori. Teori kegagalan, bagian ulir. Berikut adalah teori kegagalan bagian ulir. Tau shear sama dengan 4,9255498 MPa dan tegangan compression sama dengan 4,0771316853 MPa. Maksimal normal stress teori. Tegangan minimal adalah tegangan per 2 plus akar dari tegangan per 2 pangkat 2 dan ditambah tau pangkat 2 sama dengan 6,077131 per 2 dikurang akar dari 6,077131 per 2 pangkat 2 ditambah 4,9549841 pangkat 2 dan min 2,7487832 MPa. Kemudian setelah didapatkan tegangan prinsipal di atas, kita perlu melihat beberapa angka keamanan dari elemen tersebut atau axial slip pada roda B yang dianalisa, dan cara mendapatkan angka keamanan tersebut sebagai berikut. Material slip IC 4340 dengan SY sama dengan 1675 MPa. Dan tegangan max-nya itu 263,924556 MPa. Berdasarkan hubungan, tegangan lebih kecil atau sama dengan tegangan yang didesain per faktor keamanan, safety factor. Di mana tegangan adalah tegangan yang sebenarnya. SY adalah tegangan yang didesain dan SF adalah faktor keamanan atau safety factor. Kemudian perhitungan dengan metode analitis. Yang pertama, gaya-gaya luar pada axial slip yang diperlukan. 1. Bending max sama dengan 9614,607327 Nm. Dan yang kedua, torque Q sama dengan 512,7790574 Newton ya. N itu pakai Newton. Jadi 512,7790574 Newton. 3 axial sama dengan 21.275,11916 Newton. Dan string sama dengan 0,14. Yang kedua, material yang digunakan adalah IRC 4340 dengan tegangan yang didesainnya itu 1675 MPa. Berikut adalah sumber yang saya pakai untuk tugas ini. Sampai di sini saja presentasi dari tugas mekanika saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini mohon maaf karena layarnya ini agak error ini. Ya, not responding. Maaf Pak, Google laptop saya agak